Jadi ada orang yang physically dia hidup tapi dianggap mati oleh Allah, iaitu orang kafir. Kalau hidup hanya sekedar dengan physical, maka tentu falsafah hidupnya orang kafir hanya konsentrasinya, kerjanya, fikirannya untuk memenuhi keperluan badan dan fisikal, bukan begitu? Dalam dua kalimah Allah menyebut at-tamattu' wal akal. Dalam surah 47 ayat 12. Surah 47 ayat 12. Di tengah-tengah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimah walladzina kafaru. Surat 831. Muka surah 831. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir itu hidupnya hanya dua saja: at-tamattu', enjoyment, and al-akal, makan. Okay? Yatamatta'un wa ya'kulun. Orang kafir itu saja hidupnya, bersenang-senang, enjoyment, dan kemudian makan. Dua itu merujuk kepada apa? Keperluan fisikal, makan. Hidupnya hanya untuk makan. Kalau ditanya hidupnya untuk apa? Untuk makan. Makan untuk apa? Untuk hidup. Bolak-balik jawaban. Maka hidupnya untuk itu saja. Yatamatta'un wa ya'kulun. Kalau Allah menyebut mereka itu kama ta'kulul an'am, keadaan kehidupan mereka seperti itu, exactly kata Allah, persis seperti binatang. Al-an'am itu terdiri dari 3 binatang ternak maksudnya. Ibilun, al-ibil, unta. Taib. Al-baqar, lembu. Wal-ghanam, kambing. Itu disebut an'am. Sebab an'am bagi orang Arab maknanya binatang yang dipelihara. Al-an'am, diternak sebagai kapital atau sebagai modal untuk mereka diniagakan, diperniagakan. Bukan sekedar untuk hidup mereka memenuhi, tapi untuk perniagaan. Dan aset mereka pada ketika itu ialah al-an'am. Al-an'am di dalam bahasa Arab ni ada satu lagi kalimah al-bahimah. Bahimah itu maknanya beast, binatang yang buas. Al-an'am dia kena diternak, dia berada dalam kandang. Kerjanya apa aktiviti hari-hari dalam kandang? Makan. Dia lapar, dia makan. Makan, dia konyang, dia tidur. Bangun tidur, dia lapar, makan lagi. Makan. Dan orang tuannya itu memang sengaja dibagi makan sebanyak-banyaknya. Tujuannya supaya cepat apa? Cepat gemuk. Bila sudah gemuk, sembelih. Tengok ayat itu, ujung ayat apa tadi? Wan-naru mathwal lahum. Sudah? Disembelihlah oleh Allah, na'udzubillah. Surah 47 tadi ayat 12. Wan-naru mathwal lahum. Yang mereka hanya memenuhi keperluan fizikal. Macam an'am, berbeza dengan bahimah, dengan beast. Dia cerdas, dan mencari makan sendiri. Itu an'am. Oleh itu kalau hanya disebut orang hutan, bagi saya itu bangga. Sebab orang hutan cari makan sendiri, tidak diternak, dan cerdik orang hutan itu. Bahkan satu masa dia pernah jadi ikon satu kementerian ketika melawat Malaysia. Ingat tak dulu?
Menterinya tuh Datuk Sabarudin kalau tidak salah. Dan namanya tuh Zila, nama orang hutan tuh, kalau masih ingat tuh. Jadi kalau disebut orang hutan tuh beruntung lah, seglamour dia. Allah menggunakan kalimat an'am, is worse than bahimah.